Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar? Saya sehat kabeh keluarga yo. Amin. Balik maneh ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Hubungan itu kayak lampu, kalau dimainin terus bisa putus. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film yang sangat-sangat ringan aja tapi tetap menarik tentunya, bergenre petualangan sci-fi komedi. Film ini berjudul Paul tahun 2011. Bercerita tentang seonggok alien yang berusaha kabur dari kejaran pemerintah sampai akhirnya dia bertemu dengan dua pria bersahabat yang akan membantunya. Seperti apakah film Alien dengan wujud dan cerita yang lucu ini? Langsung aja kita ke request tebakan dari dulurku ya, ini Nandang Nugraha. Oke, Cak, kenapa bulan bentuknya bulat? Hayo, kenapa? Hayo. Karena kalau Lope udah aku kasih kamu. Iya lur, iya. Monggo sekecakan. Kis Lopemu. Sandi. What are you talking about? Evolution, baby! Don't give me that old irreducible complexity crap! Pada tahun 1947 di Wyoming, terlihat cahaya sangat terang di sebuah rumah pedesaan. Anjing keluarga tersebut yang bernama Paul pun pergi mengikuti cahaya tersebut, disusul oleh anak gadis dari keluarga itu. Lalu tiba-tiba muncullah seonggok UFO dengan kecepatan tinggi, dan inilah Paul. Berlanjut ke masa sekarang di San Diego, California, dua pria asal Inggris yaitu Grimm dan Clive datang jauh-jauh untuk menghadiri acara Comic-Con yang sangat ramai pengunjung. Setelah mengikuti beragam kegiatan dan belanja-belanja, tak lupa mereka bertemu penulis terkenal bernama Pak Adam untuk mengkonsultasikan komik yang mereka buat, di mana Clive yang membuat isi ceritanya, sedangkan Grimm yang menggambar atau mengilustrasikannya. Welcome, my friends. Thank you. Setelah puas bersenang-senang di Comic-Con, mereka pun istirahat di hotel, lalu keesokan paginya lanjut jalan-jalan keliling Amerika dan menuju ke area 51 menggunakan mobil van sewaan. Grimm dan Clive sempat mampir ke sebuah warkop yang mana penuh dengan dekorasi alien. Tak lama kemudian datanglah dua preman yang sebut saja Pak Ijo dan Tukimin ya. Mereka pun membuli Grimm dan Clive karena bukannya pesen bir, malah pesen jas jus rasa melon dikasih kembang api pula. Ketakutan dengan sosok dua preman tersebut, mereka pun segera pergi dari sana dan tanpa sengaja menabrak mobil preman-preman tersebut. Leave it. Thank you very much. Saat di perjalanan mereka melihat ada seonggok mobil di belakang dan mengira itu adalah mobil dua preman tadi. Namun ketika menyalip ternyata itu bukanlah mobil mas-mas preman, dan anehnya tiba-tiba saja mobil itu oleng hingga berguling-guling. Grimm dan Clive pun langsung mengecek mobil tersebut, tapi wah, anehnya si pengendara sudah keluar dari sana. Karena ternyata yang menyetir mobil bukanlah human, melainkan alien dengan mata belok, wajah super cute, nyangklong tas ransel pula. Melihat sosoknya, Clive pun langsung pingsan, dan alien itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Paul, lalu meminta Grimm menyimpan semua pertanyaan yang ada di pikirannya dan segera membawanya kabur dari sana karena Paul sedang dalam bahaya. Oh, fuck me. Are you gonna probe us? Why does everyone always assume that? Hell out of here, please. I can't get this. I'm in a hell of a pickle. Okay, help me. This man's peed his pants. I'm sorry. I understand to be very weird for you. Paul mengatakan jika dia biasa menggunakan bahasa Inggris sehari-harinya dan saat ini dia sedang menghindar dari kejaran pemerintah. Tak lama kemudian Clive yang sudah sadar masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, mengira Paul akan membahayakan nyawa mereka. Clive pun langsung mencekiknya, namun Grimm menghentikan karena Paul adalah alien yang bersahabat dan tidak sombong. Di lain sisi
kondisi seorang agen rahasia bernama Zoil sampai di lokasi kecelakaan tadi. Zoil pun melaporkan hal tersebut ke atasannya yang sebut saja Marfu'ah, bahwa Paul telah kabur dengan mobil seseorang karena terlihat ada jejak ban. Maka dari itu Marfu'ah pun mengirimkan 2 agen lagi untuk membantu Zoil, yaitu Haggard dan O'Reilly, tanpa memberitahu mereka jika yang dicari adalah alien. Kedua agen itu pun langsung OTW ke jalan raya di gurun tersebut dan menghentikan mobil-mobil yang lewat, termasuk mobil Grim dan Clive. Anehnya tiba-tiba Paul menghilang begitu saja, dan ketika diinterogasi mereka pun hanya menjawab, "Oh ini Pak, kita ke Amerika cuma datang ke acara Comic Con kok." Karena tidak ada yang mencurigakan di dalam mobil, Clive dan Grim pun akhirnya dibolehkan pergi. Looks like he hitched a ride, too. What do you mean? Tire tracks. 75 clicks north of you. I'll have him set up a roadblock. What brings you to USA? We've been to Comic-Con. Okay, you guys can go. Thank you. Setelah lolos dari sana, ternyata Paul bukan kabur, melainkan dia bisa menghilang dalam waktu yang singkat saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai pagi, sempat mampir beli bensin Pertalite sama Ciki, dan Paul masih belum mau memberitahu siapa yang mengejarnya dan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba seonggok burung menabrak kaca mobil dan langsung tewas seketika. Merasa iba dengan kondisi manuk tersebut, Paul pun mengambilnya lalu fokus menutup matanya dan wala, bisa hidup kembali dong, luar biasa. Tapi tiba-tiba What are you doing? Dead bird, am I? sepanjang perjalanan ke utara, tak lupa mereka terus bersenang-senang. Grim juga bertanya apakah Paul bisa menghidupkan orang mati. Namun Paul merasa tidak bisa. Manuk kecil memang hal mudah, tapi kalau sebesar manusia, dia tidak pernah melakukannya. Dan tentunya sangat berbahaya untuk dilakukan karena bisa berimbas kepadanya. Mereka yang belum istirahat semalaman pun akhirnya berencana untuk mencari tempat istirahat yang aman. Sementara itu Zoil menemui 2 agen bantuan, yaitu Haggard dan O'Reilly, yang malah tidak membantu sama sekali, lur. Dari beberapa pengendara yang melintas, Zoil pun yakin jika Paul ada di dalam mobil van 2 pria nerd asal Inggris, yaitu Grim dan Clive. Ketiga agen ini pun mulai melacak posisi mobil mereka berdua sampai ke pom bensin yang sebelumnya dikunjungi. Lalu Marfu'ah pun memerintahkan Zoil untuk segera menangkap Grim, Clive dan Paul, yang mana percakapan tersebut didengar oleh Haggard dari radio mobil satunya. Be with 2 men from England. New England? And that little green Peter Baggett is dead ASAP. Singkat cerita, Grim dan Clive menemukan tempat parkir khusus istirahat bagi pengendara mobil-mobil van. Pemilik tempat itu adalah seorang wanita buta sebelah bernama Ruth. Dia berkenalan dengan Grim dan Clive yang ingin menginap di sana, juga meminta salah satu paspor mereka. Malam itu mereka bertiga pun barbekyuan mabar ML. Bahkan terlihat Paul yang nyebat dong. Alien apa kamu ini, Paul? Paul menceritakan bahwa dia datang ke bumi pada tahun 1947 untuk misi tentang ilmu pengetahuan. Namun pesawat UFO-nya jatuh karena terjadi error di mesin. Dan berakhir seperti di awal film yang kalian lihat tadi, lur. Jatuh di rumah seseorang, Paul diselamatkan oleh gadis kecil. Dan selanjutnya ada seorang pria yang membawanya ke sebuah markas. Bahkan selama Paul berada di bumi selama 60 tahun, lur, sosoknya sudah mempengaruhi banyak hal. Seperti ngobrol-ngobrol dengan Pak Sutradara Steven Spielberg untuk ide-ide filmnya. Bahkan standar bentuk alien kayak gimana yang diketahui orang-orang gara-gara dia ternyata. For your information, lur, emang dulu di tahun 47 manusia sempat heboh karena terlihat UFO di jalanan Roswell. Bisa kalian googling sendiri ya. Kancut, itulah alasannya kenapa Paul bisa bahasa Inggris, nyetir mobil, hidup layaknya manusia karena sudah sangat lama berada di bumi. Mereka bertiga pun asyik berdansa sambil makan-makan dan hampir aja Paul ketahuan sama Ruth.
Keesokan paginya mereka pun bangun dari teler semalaman. Paul langsung ke WC, sedangkan Graham dan Clive menemui Ruth yang tiba-tiba datang ke sana. Ruth pun bertanya di manakah teman mereka yang satu lagi, karena semalam dia lihat siluet kaki 3 orang yang berdansa. Tanpa sadar Paul pun malah menjawab, "Di sini lagi Mbak," katanya. Bahkan Paul malah berdebat dengan Ruth tentang bagaimana bumi bisa terbentuk, dan Ruth juga tidak percaya kehidupan lain di luar bumi. Sampai akhirnya karena jengkel, Paul pun menampakkan dirinya, dan seketika itu pula Ruth jatuh pingsan. What are you talking about? Evolution, baby! Don't give me that old irreducible complexity crap! Alright, well then... How do you explain me? Oh, she's fine. Catch me. Mereka semua pun bingung Ruth harus diapakan. Dibawa pergi takut jadi masalah, dibiarin gitu aja. Bisa-bisa Ruth menghubungi polisi ya kan. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk membawa Ruth pergi, dan nanti akan menjelaskan semuanya perlahan-lahan. Paul pun langsung mencari paspor sahabatnya di rumah dengan menghilangkan diri. Tapi karena bersin, wujud Paul pun muncul bertepatan dengan ayah Ruth yang masuk ke ruangan itu. Morning. What? Ruth yang sudah siuman pun masih ketakutan dan tidak percaya melihat sosok Paul. Agar Ruth bisa berhenti, Paul langsung memberitahu bagaimanakah kehidupan alien di luar sana melalui transfer pikiran. Di mana Paul berasal dari planet kecil di bagian utara dari galaksi Andromeda. Mereka berkembang biak dengan cara yang sama seperti manusia, yaitu berasal lole dong. Amazing grace, how sweet. There's only one in the world that our God the Father created. Setelah diyakinkan, Ruth pun akhirnya akan ikut dengan mereka untuk mencari pengalaman hidup yang baru. Lalu Paul meminta Ruth membuka kacamatanya. Dia menyentuh dahi Ruth dan lagi-lagi keajaiban terjadi, lur. Paul bisa menyembuhkan kebutaan mata Ruth dengan cara dipindahkan ke tubuhnya sendiri. Namun mata Paul bisa kembali normal karena kekuatannya masih jauh lebih kuat daripada penyakit tersebut. How did you do that? Evolution, baby. Sementara itu ayah Ruth yang menelpon polisi langsung didatangi oleh Zoil, Haggard, dan O'Reilly. Setelah diberitai ke arah manakah mobil itu pergi, ayah Ruth memohon agar para agen rahasia bisa membunuh iblis mungil tersebut. Namun saat Zoil dan kawan-kawan sudah pergi, ayah Ruth yang menyetel-nyetel radio tanpa sengaja menyambung ke saluran mereka. Saat itulah ayah Ruth mendengar Zoil yang malah menyebut dirinya orang gila, dan dia pun bertekad akan menyelamatkan putrinya sendiri. Zoil dan kedua agennya terus pergi ke utara untuk mengejar Grim DKK. Begitu pula dengan ayah Ruth yang menyusul di belakang mereka. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh dan sekarang sampai di Wyoming, Grim and the gang pun mampir ke sebuah warkop untuk makan. Ruth juga mencoba menelpon ayahnya, tapi ternyata yang mengangkat adalah Zoil. Dari sinyal telepon, ketiga agen rahasia ini pun akhirnya mendapatkan lokasi mereka. Namun ketika Ruth akan memberitahu teman-temannya untuk segera kabur, ternyata di tempat itu juga ada dua mas-mas preman yang mobilnya dipenyokin oleh Grim dan Clive. Juga ada ayah Ruth yang baru sampai di sana. Ruth pun langsung menyikat biji salak dua preman itu. Kericuan di warkop pun terjadi dan mereka semua langsung kabur dari sana. Just a quick hello. Oh. What the fuck? Oh shit! Ruth! Your eye! It's probing time. Tak lama kemudian polisi dan agen-agen rahasia datang. Zoil pun menginterogasi dua preman yang masih ketakutan. Namun mereka tidak memberitahu sosok alien tersebut saking ketakutannya. Sementara itu alih-alih kabur ke jalanan, mereka memilih sembunyi di parkiran khusus mobil van agar terhindar dari kejaran polisi. Ketika situasi sudah aman, malam itu mereka pun menyempatkan diri jalan-jalan ke kota terdekat dan lanjut api unggunan di hutan kecil pinggir kota.
Mereka di sana minum-minum, bahkan Paul dan Ruth sambil nyimeng dong. Paul akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa dia kabur dari laboratorium pemerintah karena orang-orang besar di sana ingin mengambil sel batang otak Paul untuk diteliti dan mendapatkan kemampuannya yang bisa menyembuhkan, mentransfer pikiran, juga menghilang atau kamuflase. Itulah kenapa Paul kabur dari laboratorium, lalu mobilnya pun kecelakaan yang membuatnya bertemu dengan Grim dan Clive. Untungnya Paul berhasil mengirim pesan cahaya SOS keluar angkasa dan kaum aliennya sebentar lagi akan menjemput. Healing, the thought transfer, the camouflage. Graham, they're gonna cut out my brain. Is that my escort? I stole his car. I found you guys. I managed to get an SOS. I got my people ready to pick me up. Keesokan paginya, Ruth sudah kembali duluan ke mobil van, sementara Graham, Clive, dan Paul bingung gimana caranya kembali ke tempat parkir karena kota sudah dipenuhi oleh banyak orang. Paul pun akhirnya didandani layaknya cowboy agar tidak ketahuan. Bukannya langsung balik, Paul dan Clive malah mampir ke toko mainan lur. Sedangkan Graham diminta balik duluan ke mobil van dan menjemput mereka di toko itu. Namun tiba-tiba O'Reilly juga datang ke toko tersebut karena dia fanatik dengan karakter-karakter komik. Paul pun seketika langsung nge-freeze agar seakan-akan seperti patung mainan. Tapi ketika O'Reilly iseng ngeremes biji salaknya, Paul pun refleks mengatakan, Get your goddamn hand. Jump. I gotta quit smoking. Graham and the gang pun segera kabur, sedangkan Hagar dan O'Reilly emosi ke Zoil karena mereka baru tahu misi sebenarnya adalah memburu alien. Wah, kebanyakan cincong, Zoil pun langsung menodongkan senjatanya, meminta mereka kembali ke markas dan dia sendiri yang akan mengurus Paul. Di lain sisi, ayah Ruth yang juga melihat kekacauan tadi ikut mengejar. Alhamdulillahnya Paul punya ide untuk sembunyi di balik papan iklan, yang mana cara itu berhasil mengecoh ayah Ruth juga Zoil. Karena situasi semakin berbahaya dan semakin banyak manusia yang melihat sosoknya, Paul pun akan menuju tempat penjemputan kaumnya dengan berjalan kaki saja. Namun ketiga sahabat barunya tidak mau meninggalkan Paul sendirian dan mereka akan tetap menemaninya sampai dia benar-benar pulang ke kampung halaman dengan selamat. Setelah itu mereka pun mencolong kembang api super besar di sebuah toko dan melanjutkan perjalanan ke titik penjemputan. Sementara itu Marfu'ah menghubungi Zoil untuk memberitahu bahwa komplotan alien hijau kecil baru saja mencuri di toko kembang api. Zoil pun segera putar balik menuju arah tersebut. Begitu pula dengan ayah Ruth, juga dua agen Hagar dan O'Reilly yang mendengar percakapan itu. Roger that. My space monkey and I get full 5 clearance and all the more crops on the 14. You don't think. Sebelum menuju ke lokasi penjemputan, Paul ingin mampir ke suatu tempat terlebih dahulu, yaitu sebuah rumah pertanian. Tak lain tak bukan, itu adalah rumah Tara, gadis kecil yang 60 tahun lalu menyelamatkan Paul saat pertama kali sampai di bumi. Tara menceritakan bahwa dulu saat kecil hidupnya sangat terpuruk karena semua orang menganggapnya gila. Tidak ada satupun yang percaya bahwa UFO jatuh membunuh anjing peliharaannya. Apalagi saat itu Tara menyelamatkan alien di dalamnya yang akhirnya diberi nama Paul seperti anjing miliknya. Namun tak lama kemudian ada orang pemerintahan datang membawa Paul. Kisah Tara yang mengaku melihat UFO beserta alien jatuh pun menyebar dan anak-anak seumurannya melempari batu ke arah rumahnya karena menganggap Tara adalah anak freak. Sejak saat itu Tara pun kena mental. Dia tidak berani main keluar dan hanya bersembunyi di dalam rumah. Namun semua keterpurukan itu tak lagi penting baginya, karena sekarang Tara bisa melihat Paul kembali, yang mana artinya 60 tahun lalu dia tidak berhalusinasi. Paul pun hanya tersenyum mendengar cerita Tara. Lalu dia mengembalikan boneka beruang yang dulu pernah diberikan oleh Tara. I pulled you from that space, kept you warm and comfortable. Everyone said I was mad. Folks that said I was crazy, I'll just go fuck themselves. You're real. That's all that matters. Oh, thank you.
Setelah itu di saat yang bersamaan datanglah Zoil, Haggard, O'Reilly, dan ayah Ruth. Kekacauan pun terjadi. Mereka berusaha kabur ke mobil van, namun naasnya O'Reilly yang berusaha menembak dari jendela tidak menyadari gas di kompor rumah sudah bocor. Dan yang terjadi, Ulster that, they're mine. Consider that. Oh, I got you. insiden tersebut membuat O'Reilly tewas seketika dan mereka pun langsung kabur sambil membawa Mbah Tara. Jelas Zoil, Haggard, dan ayah Ruth pun langsung mengejar. Dalam perjalanan Haggard dan ayah Ruth pun bertikai sampai akhirnya Haggard menembak mati ayah Ruth karena masih ikut campur misi pemerintah. Saking berambisinya membunuh Paul, Haggard tidak melihat jalan di depan yang mana dia akhirnya juga tewas masuk ke dalam jurang. Zoil pun melapor ke Marfu'ah bahwa 2 agen tambahan telah tewas. Marfu'ah memaksa Zoil untuk segera menyelesaikan misinya. Dan karena Marfu'ah kebanyakan cincong, Zoil pun langsung merusak radionya. Sementara itu geng alien mobilnya mogok dan harus lanjut berjalan kaki menuju sebuah gunung batu, tempat di mana Paul akan dijemput. Sesampainya di sana mereka langsung menyalakan kembang api sebagai tanda untuk kaum alien Paul untuk segera datang. Tak lama kemudian terlihat cahaya dari kejauhan yang ternyata itu bukanlah UFO melainkan helikopter pemerintah yang ditumpangi oleh Marfu'ah dan 3 anak buahnya. Di saat yang sama Zoil juga sudah sampai dan yang mengejutkan adalah ternyata si Paul dan Zoil adalah sahabat lur. Zoil pun menembak 3 anak buah kacrut di sana dan Marfu'ah langsung membalasnya. Paul! Zoil? Well, what do you know? Small world. Zoil mengatakan bahwa dia bersahabat dengan Paul sejak dulu. Bahkan Paul yang mencomblangkan Zoil dengan istrinya sekarang. Mereka semua pun membantu menyerang Marfu'ah dan dia pun akhirnya pingsan setelah digibeng oleh Mbah Tara. Namun tak lama kemudian datanglah ayah Ruth yang ternyata tidak mati karena peluru mengenai kitabnya. Dia langsung menodongkan pistolnya untuk membunuh Paul. Tapi yang terjadi, Oh my. Graham pun terkena tembakan telak dan akhirnya meninggoy. Mereka hanya bisa menangis melihat kepergian Graham. Tapi ya, kali ini Paul akan mencoba kekuatannya untuk menghidupkan kembali Graham. Yang tentunya luka tembak tersebut akan berbalik kepadanya sama seperti mata Ruth. Perlahan-lahan luka itu pun menutup dan berpindah ke tubuh Paul. Sampai akhirnya I don't even get to eat them. alhamdulillahnya Paul masih selamat dan lukanya sembuh begitu saja. Melihat itu ayah Ruth pun percaya jika kemampuan Paul adalah sebuah mujizat dari Tuhan. Tapi tiba-tiba Marfu'ah sudah sadar dan begitu dia akan menembakkan pistolnya ke arah Paul, UFO pun datang dan dia langsung tewas karena kegencrot oleh tangga UFO. Mamam. Ketiga anak buah Marfu'ah pun disembuhkan dan tak lupa mereka berfoto bersama dengan background UFO. Well, ain't this... Paul pun akhirnya berpamitan dengan semua teman-temannya di sana dan dia mengajak Tara ikut ke planet kaumnya sebagai penebusan rasa bersalah karena telah menghancurkan hidup Tara. Paul juga sangat berterima kasih kepada Graham dan Clive yang telah menyelamatkan hidupnya dan memberi banyak pengalaman berharga. Setelah 60 tahun lamanya, Paul pun akhirnya pulang ke kampung halamannya, di mana ternyata UFO tersebut hanyalah sebagian kecil dari pesawat luar angkasa alien yang berukuran sangat besar.
Hugs? Come on. So cool, isn't it? It's amazing. Master, come on! 2 tahun kemudian, Grimm dan Clive sudah menjadi pembuat novel sangat terkenal, bahkan mendapat penghargaan untuk penjualan terlaris di tahun itu, lur. Mereka pun diundang ke acara Comic-Con untuk mempromosikan novel terbarunya yang berjudul Paul. The team behind this year's award-winning bestseller. Welcome to the stage, Clive Golling, Graham. Buyar, jadi gimana lur? Apakah Anda percaya dengan alien? Kalau aku sih, yes. Assalamualaikum.